Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana puasanya? Semoga selalu diberikan kemudahan ya. Oke, kali ini kita akan belajar fisika, tepatnya adalah parameter berusaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam fisika tentunya. Nah, pernah nggak kalian malam harinya belajar gitu, kemudian pagi harinya ulangan harian nilainya tetap jelek? Pasti pernah kan? Kemudian kalian pasti membutuhkan kayak gini. Padahal saya sudah berusaha loh, tapi kok nilai saya tetap jelek ya? Oke, apakah hal tersebut bisa dibilang berusaha? Nah, selengkapnya ada di video ini. Simak terus ya. Oke, sebelum itu kita harus paham dulu gimana sih konsep usaha dalam fisika itu. Jadi, definisi usaha dalam fisika itu berbeda dengan definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih perbedaannya? Jadi, definisi usaha dalam fisika itu adalah digambarkan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh gaya F hingga suatu benda tersebut berpindah. Kemudian lambang dan satuannya gimana? Usaha itu dilambangkan dengan huruf W dari bahasa Inggris ya, work, satuannya adalah joule atau J. Kemudian jenis besarannya, usaha itu merupakan suatu besaran skalar. Nah, karena merupakan hasil perkalian dari dua besaran vektor. Jadi, usaha itu tidak ada arahnya, hanya berupa nilai saja. Nah, bagaimana persamaan matematisnya? Ini misalkan ada sebuah benda posisi awalnya di sana, kemudian dia ditarik oleh gaya F sehingga dia berpindah. Nah, sehingga ada di posisi akhir itu. Maka, secara matematis usaha itu didefinisikan sebagai hasil kali perpindahan dengan gaya yang sejajar dengan perpindahan, atau matematisnya W usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F dikali S. Artinya dalam fisika dikatakan berusaha itu ketika ada komponen gaya dan benda tersebut berpindah. Nah, ada dua komponen itu ya. Jadi ada gaya yang menarik atau mendorong dan ada perpindahan. Lalu, bagaimana jika gaya membentuk sudut? Kalian tinggal uraikan saja gaya tersebut dalam sumbu X dan dalam sumbu Y. Kalau dalam sumbu X berarti F cos theta, dalam sumbu Y adalah F sin theta. Karena gaya yang sejajar dengan perpindahan itu adalah F cos theta, sehingga rumusnya usaha W sama dengan F cos theta dikali S. F cos theta dikali perpindahannya. Baik, kalau misalkan sudah paham, kita belajar usaha dalam fisika versus usaha dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan kalimat berikut ini. Dino mendorong sebuah lemari. Lemari tetap diam meskipun Dino mengeluarkan banyak keringat. Nah, kalau misalkan kita tinjau dalam kehidupan sehari-hari, Dino ini telah melakukan usaha karena dia telah mengeluarkan banyak keringat. Seperti itu. Namun, jika ditinjau dalam segi fisika, Dino tidak melakukan usaha. Karena apa? Karena lemari tidak berpindah. Parameter usaha dalam fisika adalah adanya berpindah. Sekarang coba perhatikan kalimat ini. Tom terjatuh dari ketinggian tertentu ketika sedang memperbaiki genteng yang bocor. Nah, jika kita tinjau dari kehidupan sehari-hari, Tom ini tidak melakukan usaha karena ya sudah, jatuh ya jatuh gitu aja. Namun, dari segi fisika, Tom ini telah melakukan usaha karena gaya berat menyebabkan dia berpindah ke dasar, ke tanah. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham perbedaan antara berusaha dalam konsep fisika dan kehidupan sehari-hari, pasti kalian akan berpikir kritis seperti ini dong. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Seseorang yang sedang jalan santai dapat dipandang sebagai objek yang bergerak dengan kecepatan konstan.
Nah, karena bergerak dengan kecepatan konstan, maka artinya usaha yang dilakukan orang tersebut adalah nol, yang berarti orang tersebut tidak kehilangan energi dan tidak akan pernah merasa lelah. Logikanya seperti itu. Tetapi ternyata orang tetap lelah juga meskipun jalannya santai. Mengapa hal itu bisa terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Ketika seseorang berjalan santai, artinya dia melakukan pergerakan dengan kecepatan konstan. Nah, karena kecepatannya konstan, menurut ranah dinamika, maka sigma F atau total gaya yang bekerja itu sama dengan 0 menurut hukum 1 Newton. Sehingga apa? Sehingga usahanya juga sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, orang yang berjalan santai berarti tidak melakukan usaha. Ini dalam fisika ya. Nah, karena dia tidak melakukan usaha, otomatis tidak ada energi yang hilang, ya kan? Berarti otomatis pula dia tidak merasakan lelah. Tetapi faktanya, orang berjalan santai itu tetap merasakan lelah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika seseorang sedang berjalan meskipun dengan kecepatan konstan, impuls syaraf secara terus-menerus memicu kontraksi urat otot. Ketika urat otot berkontraksi dan berelaksasi, kerja dilakukan pada tingkatan molekuler di dalam tubuh kita, sehingga orang akan tetap merasa lelah seperti itu karena kerjanya dilakukan pada tingkatan molekuler di dalam tubuh kita. Jadi sudah paham